Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai penganggaran publik. Adapun agendanya: 1. Pengertian penganggaran publik. 2. Fungsi anggaran publik. 3. Karakteristik anggaran publik dan prinsip-prinsip anggaran publik. Keempat, sistem anggaran publik. Kelima, siklus anggaran publik. Keenam, teknik anggaran publik. Untuk pengertian anggaran publik, yaitu anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat efektif. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merencanakan semua program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga setiap aktivitas dapat terarah, terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolak ukur setiap aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai fungsi anggaran publik. Fungsi yang pertama ialah merupakan hasil akhir dari perencanaan kerja. Lalu fungsi yang kedua merupakan panduan untuk kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebelum memulai suatu kegiatan, maka kita harus menyusun anggaran terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, fungsinya ialah sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan antara unit kerja atasan dengan unit kerja bawahan. Lalu, sebagai alat pengendalian unit kerja, yang kelima, fungsinya ialah memotivasi dan meyakinkan tindakan yang efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi. Lalu yang keenam, fungsi dari anggaran publik juga merupakan instrumen politik, dan terakhir, merupakan instrumen kebijakan fiskal. Lalu selanjutnya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama ialah planning. Planning di sini artinya mengintegrasikan pemrograman, akuisisi sumber daya, dan alokasi sumber daya yang berfokus pada jenis, jumlah, dan kualitas layanan yang akan disediakan kepada konstituennya. Lalu memperkirakan biaya layanan dan menentukan metode pengukuran biaya serta layanan pemerintah. Fungsi anggaran yang kedua ada controlling and administration, di mana anggaran membantu memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai rencana. Manajer menggunakan anggaran untuk memantau aliran sumber daya dan menyesuaikan operasional jika diperlukan. Lalu, Badan Legislatif juga menggunakan anggaran untuk mengawasi bagaimana eksekutif memanfaatkan sumber daya untuk menjalankan kewenangan mereka kepada bawahannya. Lalu, fungsi anggaran yang terakhir ada reporting and evaluating. Jadi, anggaran menjadi landasan untuk laporan akhir periode dan evaluasi, serta menjadi perbandingan antara realisasi dan anggaran menunjukkan sejauh mana pendapatan diperoleh dan pengeluaran digunakan sesuai dengan rencana yang sebelumnya. Lebih dari itu, terkait dengan tujuan organisasi, anggaran juga dapat membantu dalam mengukur seberapa efektif dan efisien kinerja. Lalu yang terakhir ada pengaruh dan tujuan dari anggaran publik. Konflik dalam penentuan anggaran berdampak besar pada kemampuan eksekutif organisasi dalam mengontrol pengeluaran, sehingga tujuan anggaran juga dapat dijelaskan sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Lanjut, akan membahas tentang sistem penganggaran publik. Di dalam sistem penganggaran publik ada 5 poin penting. Yang pertama ada line item budgeting, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal, dan untuk apa dana tersebut digunakan. Karakteristik dari sistem ini yaitu bertujuan untuk melakukan pengendalian keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan incremental, dan dalam prakteknya tidak jarang memakai kemampuan yang menghabiskan atau menyerap anggaran. Selanjutnya ada performance budgeting, yaitu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke
unit organisasi semata. Keunggulan dari sistem ini adalah memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan, dan menghindari pemborosan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan, tidak semua kinerja diukur secara kuantitatif, dan tidak semua jelas mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban keputusan tersebut. Selanjutnya ada planning, programming, budgeting system, yaitu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat yang tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan, organisasi, serta permasalahan yang mungkin timbul. Keunggulan dari sistem ini yaitu menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata, menghindarkan adanya pertentangan dan overlapping program, dan pengalokasian sumber daya lebih efisien dan efektif. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu memerlukan pengelolaan yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi dan terlalu kompleks baik secara teknis maupun praktis. Programming budgeting itu juga dibagi menjadi dua, yaitu mission driven budgeting dan entrepreneurial budgeting. Selanjutnya ada plan zero based budgeting, yaitu keputusan yang menghasilkan paket alternatif anggaran yang dibuat sebagai motivasi bagi terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lain dan fluktuasi anggaran. Ada 3 langkah dalam penyusunan zero-based budgeting. Yang pertama ada mengidentifikasi unit keputusan, yang selanjutnya membangun paket keputusan, dan mereview dan menyusun peringkat paket keputusan. Dan yang terakhir ada medium term budgeting framework. Ini adalah kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi. Kerangka ini melimpahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada unit organisasi, menyangkut penetapan lokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan. Keunggulan dari sistem ini adalah banyaknya peluang yang tidak bisa digunakan karena pendekatannya yang menyeluruh. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu pendekatan sistem ini tergantung pada kondisi suatu negara, organisasi, dan fiskal yang tidak stabil, dan kondisi sosial politik merupakan contoh yang melemahkan penerapan sistem ini. Selanjutnya ada siklus penganggaran publik. Tahap awal dalam siklus penganggaran publik adalah penetapan prosedur dan pembentukan tim penganggaran untuk tahun yang bersangkutan. Penetapan prosedur ini sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dan kontrol dalam proses penyusunan anggaran, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan material. Sedangkan tim penganggaran yang ditunjuk akan bertanggung jawab dalam menyusun anggaran untuk tahun tersebut. Tahap kedua adalah penetapan dokumen standar harga. Dokumen ini merupakan alat penting dalam pengendalian biaya organisasi karena berfungsi sebagai acuan dalam menentukan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh organisasi. Dokumen standar harga berisi daftar harga berbagai barang dan jasa yang sering dibutuhkan oleh organisasi. Harga-harga ini ditentukan berdasarkan penelitian pasar dan negosiasi dengan pemasok, sehingga mencerminkan harga pasar yang wajar dan kompetitif. Tahap ketiga adalah penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Pada tahap ini, formulir yang berisi rencana kerja dan anggaran untuk tahun yang bersangkutan akan disebarkan ke seluruh unit dalam organisasi. Pedoman dalam pengisian formulir ini adalah dokumen standar harga dan draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dokumen standar harga akan memastikan bahwa harga yang digunakan dalam anggaran adalah harga yang wajar dan kompetitif. Sementara itu, draft atau dokumen perencanaan akan memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Tahap keempat adalah rekapitulasi rencana kerja dan anggaran. Setelah proses pembahasan kertas kerja, langkah selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi atau meringkas data dari kertas kerja tersebut. Dalam konteks rencana kerja dan anggaran, rekapitulasi dapat mencakup berbagai elemen seperti ringkasan kegiatan, alokasi sumber daya, estimasi biaya, dan proyeksi pendapatan. Semua informasi ini disajikan dalam format yang terstruktur dan sistematis, yang memungkinkan manajemen dan stakeholder lainnya untuk dengan mudah memahami dan mengevaluasi rencana dan anggaran organisasi. Tahap kelima adalah pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Setelah proses rekapitulasi selesai, pembahasan anggaran untuk periode berikutnya dilakukan berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Pembahasan ini melibatkan evaluasi dan diskusi mendalam tentang rincian anggaran, termasuk pendapatan dan belanja yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun mencerminkan dengan akurat rencana dan tujuan organisasi. Setelah pembahasan selesai, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahap ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran untuk memastikan tidak ada kesalahan dan semua elemen anggaran telah diperhitungkan dengan benar.
Kemudian tahap ke-6 dan terakhir dalam siklus penganggaran publik adalah penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Setelah draft anggaran selesai dan telah melalui proses revisi, draft tersebut kemudian ditetapkan menjadi anggaran resmi. Penetapan anggaran ini merupakan tahap penyelesaian dari proses pembuatan anggaran. Pada tahap ini, anggaran yang telah disusun dan disepakati oleh semua pihak dalam organisasi akan diresmikan dan digunakan sebagai panduan dalam operasional organisasi untuk periode yang akan datang. Setelah anggaran ini ditetapkan, siklus anggaran berakhir dan akan dimulai lagi pada periode berikutnya, dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan prosedur dan tim penganggaran. Dengan demikian, siklus anggaran ini menjadi proses yang berkelanjutan dan dinamis yang selalu beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada karakteristik anggaran publik. Adalah ciri atau sifat khusus yang melekat pada proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah yang mencakup transparansi, partisipasi, keterbatasan sumber daya, legalitas, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan fleksibilitas. Dalam kata lain, karakteristik ini menggambarkan sifat unik yang membedakan anggaran publik dari jenis anggaran lainnya dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif. Karakteristik anggaran publik terdiri dari 5. Pertama, anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan, yaitu mengacu pada penjabaran anggaran dalam 2 dimensi berbeda. Satu dimensi dalam nilai uang atau satuan keuangan, dan yang kedua dalam bentuk non-keuangan seperti volume atau jumlah satuan non-keuangan, mencerminkan cara berbeda dalam mengukur dan menyajikan informasi anggaran. Dengan cara ini, informasi anggaran dapat disampaikan dengan cara yang lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang alokasi sumber daya dan pencapaian tujuan. Kedua, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 atau beberapa tahun meliputi periode waktu tertentu, adalah suatu rencana keuangan yang dirumuskan untuk jangka waktu tertentu. Dalam periode ini, alokasi dana dan target pencapaian ditetapkan berdasarkan proyeksi dan estimasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, anggaran ini memberikan pandangan tentang pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yang membantu dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan secara efektif selama periode tersebut. Ketiga, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah suatu rencana keuangan yang memuat janji atau komitmen dari pihak manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut. Dengan kata lain, anggaran ini mencerminkan kesediaan manajemen untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana keuangan tersebut. 4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran adalah suatu proposal keuangan yang telah diperiksa dan disetujui oleh otoritas yang memiliki wewenang lebih tinggi daripada pihak yang menyusun anggaran tersebut. Dengan kata lain, rencana keuangan yang telah melalui proses evaluasi dan persetujuan oleh pihak manajemen atau otoritas yang memiliki kewenangan final dalam menetapkan anggaran organisasi atau entitas tersebut. 5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu adalah suatu rencana keuangan yang memiliki ketentuan yang spesifik mengenai kapan dan bagaimana perubahan dapat dilakukan. Dalam situasi ini, revisi atau perubahan anggaran hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, anggaran ini tidak dapat diubah secara sembarangan, melainkan hanya dalam situasi tertentu yang telah diatur sebelumnya. Berikutnya ada prinsip-prinsip anggaran publik adalah landasan atau aturan dasar yang membimbing proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran pemerintah. Prinsip ini memberikan pedoman yang jelas tentang transparansi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas, dan prinsip lain yang penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah secara efektif. Berikutnya ada prinsip-prinsip penganggaran. Pertama, demokratis. Merujuk pada proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat atau perwakilan yang dipilih secara demokratis. Kedua, adil. Berarti bahwa alokasi sumber daya keuangan oleh pemerintah harus dilakukan secara merata dan setimpal dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat yang beragam.
Yang ketiga, ada transparan, mengacu pada keterbukaan dan keterangkapan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, serta alokasi dana publik kepada masyarakat secara jelas dan terperinci. Keempat, bermoral tinggi, memiliki moralitas yang tinggi, berarti bahwa penggunaan dan pengelolaan dana publik harus dilakukan dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. 5. Berhati-hati, mengacu pada kebijaksanaan dan ketelitian dalam pengelolaan serta penggunaan dana publik untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan keuangan. Yang keenam, ada akuntabel, berarti bahwa pemerintah atau entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban dan transparansi atas penggunaan dana tersebut kepada publik.